Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan saya Sniper Ngesot. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah agar kita bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan bincang-bincang tentang senapan angin saat ini, saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan senapan Shaft Tiger. Ini adalah Shaft Tiger yang saya beli atau yang telah saya gunakan sekitar 1 tahun ini, sahabat. Baik, untuk menyingkat waktu, saya sudah membuat beberapa catatan tentang kelemahan dan kelebihan senapan ini sebagai gambaran untuk kita membelinya atau tidak, sahabat. Baik, jangan skip sahabat videonya agar tidak gagal paham, sahabat. Baik, kita akan bedah satu persatu. Saya akan bahas pertama adalah tentang kekurangannya, sahabat, atau kelemahan pada Shaft Tiger ini. Saya sudah membuat catatan ada 10 kelemahan Shaft Tiger yang saya temukan di senapan saya, sahabat. Dan mungkin akan sama dengan Shaft Tiger yang lain. Yang pertama, Shaft Tiger ini harganya masih mahal, sahabat. Harganya masih sekitar antara 900 hingga 1.300.000, sahabat. Tergantung jenisnya sih. Tapi mayoritas antara 1 jutaan lah mainnya ini, sahabat. Harganya masih lumayan mahal, sehingga perlu difikirkan lagi untuk membelinya, sahabat. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu tabung pada senapan Shaft Tiger yang asli itu, sahabat, masih terbuat dari aluminium, sehingga diyakini oleh beberapa bediler itu tidak kuat menahan tekanan angin yang sangat tinggi. Tidak terbuat dari kuningan seperti shaft-shaft yang lain, masih terbuat dari aluminium. Kemudian yang ketiga, sahabat, grendelnya ini kurang praktis, sahabat, karena ini putaran. Grendelnya ini harus diputar semacam ini, sahabat. Harus diputar, sahabat. Jadi agak sulit. Sedangkan di beberapa senapan seperti halnya Innova, AC atau yang lain itu cukup dipencet langsung terbuka grendelnya, sahabat. Sedangkan ini diputar. Kalau diputar, kalau tidak ada, kadang-kadang kalau nggak terbiasa didorong saja, kemudian nggak diputar lagi, nggak akan terkunci, sahabat, sehingga angin akan keluar dari sini. Bisa saja pelurunya akan mental kepada kita, sahabat. Harus diputar lagi, bukannya diputar, tutupnya juga harus diputar. Sehingga oleh saya diakali dikasih ganjalan baut di sini untuk mengetahui apakah sudah tertutup atau tidak, sahabat. Atau harus diberikan aksesoris tambahan grendel ini, sahabat. Itu kelemahannya. Selanjutnya, kemudian kelemahan yang keempat adalah serombong laras ini tipis, sahabat. Ini tipis serombongnya. Ini sangat-sangat tipis, sehingga aduh, kayak apa ya, pokoknya sangat tipis, sahabat. Sepertinya mudah rempek lah kalau umpamanya kena hantaman benda keras. Ini akan penyok, sahabat, pasti. Kemudian kelemahan yang kelima yaitu perkiong pada senapan ini sangat-sangat lembek, sahabat, sehingga kadang-kadang tidak kembali, sahabat. Ketika kita nembak, mompa pun masih harus aspentilnya harus bermain lagi untuk kembali, sahabat. Kadang-kadang aspentilnya melekat pada pelatunya sehingga nggak bisa dipompa, mopos jadinya, sahabat. Itu banyak keluhan yang dialami oleh beberapa bediler yang lain. Selanjutnya, yang keenam, kelemahan yang keenam, sahabat, yaitu visir true glow pada senapan Shaft Tiger itu bagian belakangnya itu terlalu lebar, sahabat. Coba saya kasih lihat, sahabat, tapi saya letakkan di senapan lain ini. Ini terlalu lebar sehingga jarak pandang ke visir depan itu kadang-kadang nggak bisa fokus, sahabat. Harus dititik-titikkan, nggak bisa fokus. Mendingan yang V saja atau yang kolong kecil saja, sahabat, visirnya ini. Walaupun visirnya ini katanya bagus karena punya setelan, sahabat, atas bawah bisa di setel, tapi visirnya ini terlalu lebar bagian bawah, bagian belakang. Sedangkan visir bagian depannya ini, sahabat, ini terlalu tebal visirnya.
saking tebalnya sahabat, sehingga target buruan kita sampai tertutup sahabat, nggak bisa dilihat, saking tebalnya ini, kurang tipis visirnya. Itu kelemahan yang ke-6. Kelemahan yang ke-7, pelindung trigger sahabat. Ini sahabat, pelindung triggernya ini hanya terbuat dari plastik. Bahkan pembungkus trigger ini di dalam sini juga terbuat dari plastik. Ini pun mudah patah sahabat. Kalau terkena hantaman benda keras ini patah sahabat, karena hanya terbuat dari plastik. Walaupun plastiknya si kokoh, tapi sekokoh-kokoh apapun sahabat, namanya plastik, itu pasti lebih kuat besi sahabat. Selanjutnya kelemahan yang ke-8, laras trigger ini sahabat, ini tidak menempel pada serombongnya. Larasnya tidak menempel pada serombongnya, itu hanya dikunci dengan baut di bagian bawah di sini, dan bautnya itu mudah lepas juga sahabat. Sehingga ketika baut ini lepas, laras ini ketika terkena oleh tekanan angin yang sangat besar, ini larasnya akan bergoyang sehingga tidak akan nete sahabat, larasnya itu. Kebanyakan ini juga diganti oleh para dealer-dealer yang lain sahabat. Kalau umpamanya targetnya target jarak jauh ataupun buruan besar, ini kan dengan pompa yang banyak, maka pasti larasnya ini bergetar sahabat, sehingga enggak, karena tidak menempel pada serombongnya. Kemudian yang ke-9, kelemahan yang ke-9 yaitu saat membongkar senapan ini, jika ada kerusakan pada tabung, itu sulit sahabat, benar-benar sulit. Kenapa? Karena untuk membuka tabung di sini kita harus membuka semuanya sahabat. Chambernya harus dibuka, larasnya harus dibuka, kemudian triggernya juga harus dibuka, semuanya harus dibuka sahabat. Kenapa harus dibuka? Karena seal transfer angin pada dari tabung ke chamber atas ini ada di serombong tabung sahabat. Jadi kalau umpamanya tidak dibuka, pasti chambernya ini nggak dibuka dari serombong tabungnya ini sahabat, pasti sealnya tidak mungkin bisa dipakai, dan ketika mau meletakkannya pun sulit sahabat. Ini harus dibuka semua di atas, sulit. Kemudian kelemahan yang ke-10 yang saya temukan adalah popornya sahabat. Popornya ini banyak ukirannya sahabat. Memang sih gripnya sangat bagus, gripnya. Di sini ada ukiran hewannya, oleh saya ditutup sahabat. Kenapa? Karena terlalu vulgar sahabat. Ada ukiran-ukiran hewan dan sebagainya itu. Sedangkan di tempat pompanya di sini ada ukiran-ukiran yang sangat dalam, sehingga ketika kita pegang semacam ini itu rasanya kasar sahabat, sehingga ke tangan itu nggak enak rasanya, sehingga harus saya tutup. Itu kekurangan pada sub trigger, mungkin bisa sebagai gambaran bagi sahabat. Kemudian kelebihannya sub trigger ini, ternyata saya hanya menemukan lebih sedikit daripada kekurangannya sahabat. Kelebihannya yaitu ada sekitar 8 kelebihan sub trigger ini daripada kelemahannya. Kalau tadi kelemahannya ada 10, sedangkan kekurangannya ada 10, sedangkan kelebihannya ada 8 saja kelebihan sub trigger ini. Apa saja? Yang pertama, sub trigger ini berbeda daripada sub merek-merek sub yang lain. Ini asli buatan pabrik, sama dengan sub Innova juga buatan pabrik. Pabriknya kalau nggak keliru ada di Surabaya sahabat, lisensi Jepang, buatan pabrik. Sehingga karena buatan pabrik, suku cadangnya itu mudah didapat dan bentuknya sama, karena ukurannya standar pabrik ukurannya. Beda dengan senapan sub-sub yang lain yang home industry yang ukurannya kadang-kadang nggak sama sahabat. Kalau ini ukurannya sama, sudah standar pabrik, sehingga suku cadangnya mudah didapat. Yang nomor 2, larasnya sahabat. Laras sub trigger ini luar biasa bagus. Kalau sub yang lain itu mungkin larasnya hanya tebalnya OD8 sahabat. Ini sudah tebalnya OD9. Panjangnya sudah long sekitar 65 cm. Kemudian alurnya 12. Alurnya atau ulir pada senapan ini juga bagus sahabat, sehingga saya tidak mengganti larasnya ini sahabat, tidak mengganti karena memang hanya dibuat untuk buruan-buruan kecil, nggak perlu menggantinya. Dengan pompa 4, 5 masih nete sahabat, tapi kalau umpamanya sudah lebih dari 5 sampai 7, wah sudah ngacak sahabat, karena bergetar ini kata saya tadi, karena tidak ada penguncinya larasnya sahabat. Jadi kalau umpamanya mau pompa sampai lebih dari 5,
atau seperti punya saya ini menggunakan V5 tabungnya, maka laras ini harus diganti yang tebal OD13. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu bobotnya ini ringan sahabat, ringan untuk kelas-kelas uklik ini ringan sahabat, mudah dibawa walaupun popornya terbuat dari kayu. Ini Innova popor ABS, tapi larasnya sudah diganti. Ini beratnya hampir sama sahabat, tapi powernya lebih kuat ini sahabat, lebih mantap. Kemudian selanjutnya kelebihan yang keempat adalah untuk mengupgrade atau memodifikasi senapan Subtiger ini sangat banyak bahannya sahabat. Dari larasnya sudah ada yang memang sesuai untuk Tiger, dari teflon bawahnya dirubah, teflon di sini juga ada yang sesuai dengan Tiger. Kemudian dirubah tabungnya, tabung V5 juga ada yang sesuai dengan Tiger, langsung bisa dipasang, langsung klop dengan senapannya. Itu enaknya. Jadi kalau umpamanya mau di upgrade itu mudah. Mungkin nanti saya akan membuat video tentang apa saja yang bisa di upgrade pada senapan Subtiger. Kemudian kelebihan yang kelima, ini pompanya ringan sahabat. Memompa itu ringan. Jadi saya punya shaft AC dulu, pompa 3 shaft AC itu sama dengan pompa 5 pada Subtiger beratnya sahabat. Ini sangat-sangat ringan pompanya, jadi cepat. Kalau memompa kita cepat. Kemudian karena larasnya baik, kelebihan yang keenam adalah akurasinya juga bagus. Akurasinya. Tapi lagi-lagi jika tabungnya dirubah oleh menjadi V5, maka larasnya juga harus diganti. Tapi kalau nggak diganti, ini akurasinya luar biasa, top akurasinya. Kemudian yang ketujuh sahabat, Subtiger itu animonya di masyarakat masih tinggi, sehingga kalau umpamanya kita bosan terhadap senapan ini kemudian mau dijual, itu mudah sahabat, mudah dijual dan harganya tidak terlalu turun seperti halnya sub-sub yang lain. Ini mudah dijual dan harganya masih stabil. Kemudian yang kedelapan yang terakhir, perawatannya ini ringan, sama halnya dengan perawatan senapan-senapan uklik lainnya, tidak ada perbedaan sahabat. Ini mudah perawatannya. Mungkin itu saja bincang-bincang santai pada kali ini tentang kekurangan dan kelebihan Subtiger sebagai gambaran bagi sahabat jika mau membeli Subtiger. Jadi mohon dipertimbangkan lagi sahabat. Mungkin jika sahabat pengen mendapatkan informasi tentang kreativitas saya di bidang lainnya, sahabat bisa tonton di channel lainnya yaitu Alifazka Kreatif. Di sana memuat tentang konten-konten kreativitas saya, membuat aksesoris senapan, membuat aksesoris lainnya, ada di sana sahabat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jika bermanfaat tolong di-share, di-like, di komen yang positif, kemudian jangan lupa juga di-subscribe sahabat agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.